Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait konsep desain. Di mana dalam merumuskan konsep desain itu kita butuh yang namanya proses berpikir. Proses berpikir dimaksud di sini yaitu bagaimana kita mampu untuk menggenerasikan gagasan ide. Apa sih itu penggenerasian ide? Menggenerasikan ide itu adalah bagaimana proses berpikir kita ini mampu membangun, menerjemahkan gagasan dan konsep. Di sana, dalam proses ini, kita membuat daftar-daftar ide, gagasan, dan di dalamnya itu mencakup tujuan, strategi, pendekatan-pendekatan, konsep, desain, gaya, rencana, cerita, aksi, model, pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban atas pertanyaan. Dibutuhkan kemampuan kita untuk mampu menyusun. Kalau sebelumnya itu saya bahas tentang brainstorming, mind mapping. Nah, disinilah kita menggenerasikan ide-ide tersebut. Proses kreatif, proses berpikir ini juga merupakan proses kreatif, tentunya membutuhkan banyak ide-ide. Banyaknya ide-ide, tentu kita dituntut mampu untuk menyaringnya. Sehingga gagasan ide-ide itu, pikiran-pikiran kita itu kita susun. Kita mampu menyusunnya, mengaturnya, memilah-milah, merencanakan, dan menetapkan langkah-langkah. Kita sudah menjelaskan tadi tentang sebelumnya itu terkait brainstorming, mind mapping, abstraksi, bagaimana pikiran kita itu kita wujudkan dalam bentuk dengan menggambarkannya, membuat daftar, inspirasi, inkubasi, eksperimen, pikiran, diskusi, bermain, hingga menetapkan prinsip pertama yang menjadi cikal bakal perumusan, sehingga di akhirnya nanti diharapkan bisa dihasilkan sebuah produk jadi yang benar-benar berdasarkan pemikiran-pemikiran yang terukur dan teruji, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih itu brainstorming? Ini brainstorming dalam banyak yang keliru memposisikan brainstorming itu seperti mind mapping. Memang serupa, tetapi berbeda. Kalau brainstorming itu kita dituntut untuk mengeluarkan seluruh ide-ide kita. Seluruh ide-ide kita keluarkan, tentunya terkait dengan satu fokus yang terkait, yang relevan, terrelasi. Karena brainstorming itu atau curah pendapat, ada yang mengatakan curah pendapat, ada yang mengatakan ubah pendapat. Itu salah satu metode untuk mengeluarkan ide-ide yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kesuksesan sebuah proses brainstorming itu
kita dituntut untuk bebas saja, bebas. Tidak ada, bukan dan tidak ada aturan. Artinya bebas saja, bebas. Kita gali ide-ide kreatif, solusi yang berkenaan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi semua hal terkait fokus kita. Brainstorming itu, proses brainstorming juga itu adalah proses memberikan kita inspirasi karena ada beberapa hal kecil yang kadang terlewatkan ketika kita dalam mengambil sebuah kebijakan gitu, atau keputusan. Brainstorming itu cara juga kita untuk memperluas wawasan sehingga kita bisa memperoleh rumusan yang benar gitu. Banyak hal di sana. Sehingga inilah modal kita sebagai data awal misalnya. Ini sebagai data awal yang terkait itu. Nanti setelah itu kita dari proses brainstorming itu lalu kita dipilah-pilah mana kotak-kotaknya, kotak A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat kedekatan relasi terhadap fokus. Mana sih di antara kotak ini yang nanti istilahnya yang paling tepat untuk dipilih untuk digunakan sebagai acuan dasar dalam lanjutan berpikir. Proses ini mengkotak-kotakan ini dimaksud mind mapping, bukan brainstorming. Selama ini kasus yang saya dapatkan, mereka banyak menuliskan mind mapping tanpa ada brainstorming. Jelasnya tiba-tiba mind mapping ada, brainstorming yang tidak ada. Nuliskan saja terus dituliskan kata di atas brainstorming, tetapi skema-skema yang digambarkannya itu mind mapping. Hati-hati keliru. Gambaran brainstorming sendiri itu sebenarnya tidak terbatas. Apa saja masukkan. Sehingga kata kunci di awal ini kita bisa menemukan formula-formula apakah dalam bentuk framework, plan, ide-ide baru, ide-ide yang aneh-aneh, kita bisa peroleh. Nah, ini yang saya maksud tadi mind mapping. Mind mapping itu setelah brainstorming kita catatkan ide gagasan, terus kita kelola. Yang tadi yang saya katakan ketika di kelompok-kelompokan inilah yang dikatakan mengelola. Dari mind mapping tadi A1 ini dia akan menurunkan lagi jadi A1A, A1B, A1C, A2A, A2B, A2C. Begitu seterusnya A1A, A1, A11, A111. Itu seterusnya. Dari sini kita bisa melihat nanti dari sini dari proses mind mapping kita bisa lihat relasi-relasinya. Satu kelebihan dari proses mind mapping adalah ketika kita lakukan dituliskan ini semua dituliskan biasa. Memang akan terlihat acak gitu seperti gambar anak kecil gitu di sebuah kertas seperti kegiatan doodling gitu. Itu proses brainstorming dengan mind mapping itu seperti itu, tampaknya seperti itu. Tetapi ketika proses mind mapping ini sudah mulai terukur, ini sudah dipilah-pilah, sehingga kita bisa lihat mana yang paling dekat, mana yang paling jauh. Kita bisa lihat mana yang lebih memiliki potensi tingkat kesalahan besar, mana yang tingkat potensi kesalahan kecil, mana yang mampu merumuskan solusi yang lebih tepat, mana yang kurang tepat. Dari proses mind mapping ini juga kita akan bisa melihat potensinya, misalnya, oh ini ada solusi, tetapi dari solusi ini dia akan memberikan efek samping. Tingkatnya bisa kita ukur.
apakah kecil atau besar. Tujuannya nanti ketika kita rumuskan ini, kita memberikan catatan. Ini menggunakan alternatif ini akan dihasilkan itu ada masalah seperti ini. Tentunya nanti masalah itu harus kita pertanggungjawabkan juga untuk bisa rumuskan, memberikan gambaran singkat bahwa ketika ini ada efek sampingnya, kira-kira dimungkinkan treatmentnya akan digunakan dengan cara ini. Tapi itu akan di-skip dulu. Dan kita akan harus lanjut. Tujuan mind mapping sendiri itu meningkatkan kemampuan untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan detail, meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, mengasah memori. Sehingga kegiatan kalau untuk bagi mahasiswa gitu, atau pelajar itu lebih menyenangkan gitu. Sehingga materi ya fokusnya bisa kita dapatkan dengan cepat, dengan mudah. Manfaat dari metode pencatatan menggunakan pola mind mapping ini itu mempermudah proses pengingatan, mempercepat proses pencatatan, karena yang akan kita tuliskan hanya kata-kata kunci. Ingat, kita gunakan sini hanya kata-kata kunci dengan kode-kode penjelasan itu disimpan di bawahnya biasanya. Kalau saya biasanya simpan lagi itu kalau misalnya ada penjelasan tambahan terkait kata kunci ini kalau bukan dalam kurung. Sehingga tema utama itu kita bisa lihat, fokus utama kita itu bisa kita definisikan lebih jelas gitu. Dan diposisikan di tengah-tengah nih. Kita fokusnya di sini nih. Nah, kita lihat proses mind mapping ini modelnya seperti ini gitu. Sudah terkompilasi secara terpisah dalam bentuk folder-folder. Dan dia memiliki cabang-cabang lagi. Beda dengan sebelumnya tadi yang brainstorming. Ini mesti acak ini. Tapi kalau mind mapping ini sudah mulai tertata ini dalam folder-folder. Semua sudah berisi plus minus. Apakah A, B, C, D akan dipilih. Tergantung di brief di awal itu fokusnya kemana. Ingat konsep desain itu untuk mendelivery permasalahan sehingga menemukan solusinya. Kemudian untuk mendukung kegiatan kita itu di dalamnya itu kita harus masukkan unsur namanya abstraksi. Abstraksi itu proses berpikir menggunakan konsep yang berbeda dari realitas konkret. Maksudnya di sini adalah abstraksi itu terkadang apa yang kita bayangkan itu akan berbeda di hasil akhir. Kita selalu begini, di manusia kita umumnya itu sering berandai-andai. Nah ini abstraksi itu bukan itu. Abstraksi itu isinya adalah semua rangkaian proses berpikir kita di sana, ada mulai dari latar belakang, masalah, rumusan, tujuan, manfaat, metode, strategi, pendekatan-pendekatan, proses, uji, hasil akhir, diuji publik. Seperti itu. Itu abstraksi. Makanya dalam menuliskan abstraksi itu adalah bentuk padat gitu dari range yang sangat lebar. Konsep itu
ide yang tidak memiliki manifestasi secara fisik. Dia itu sifatnya intangible, tidak berwujud. Kalau batu bata, konsepnya fisik, kelihatan. Tetapi kalau misalnya kita memberikan empati, simpati, itu tidak wujud sebenarnya. Meskipun secara fisik bisa dihantarkan. Tetapi ide adalah wujud konkret dari sesuatu yang intangible. Tidak bisa tidak terlihat, tetapi kita bisa ekspresikan. Itu konsep. Ide sifatnya ini, saya berbicara masalah sifat ini. Itu seperti itu. Di dalam proses berpikir ini ada unsur emosi juga kita libatkan. Karena sebagian besar abstraksi itu merupakan konsep-konsep, kecuali abstraksi yang didasarkan pada perasaan. Ingat, abstraksi itu adalah konsep-konsep, kecuali abstraksi yang didasarkan pada perasaan. Kita bisa melibatkan emosi di sini. Bisa. Tetapi tidak arahnya itu kepada elemen dukung. Misalnya kayak begini. Pernah bayangkan enggak kalau misalnya anak kecil makan es krim dilarang, sembunyi itu. Enak gitu, nikmat. Ini dia punya tujuan anak kecil itu untuk menikmati es krim. Ada konsep di sana. Ada abstraksi juga di sana. Sehingga apapun ketika berbicara masalah abstraksi, berbicara masalah emosi dan abstraksi, relasinya ini seperti apa ya, ada dan tiada gitu. Bisa dilibatkan, bisa tidak. Tapi ketika berbicara abstraksi konkret, kita sangat dilarang untuk melibatkan emosi ketika hasil abstraksi dari proses berpikir kita ini itu melibatkan ada emosi di dalam sana. Hati-hati. Karena kenapa? Akan mempengaruhi keputusan. Akan mempengaruhi keputusan pasti. Karena ada keberpihakan di sana. Dalam proses berpikir, ada juga peristiwa imajinasi di sana. Peristiwa imajinasi orang. Artinya pengalaman-pengalaman yang tidak ada secara fisik, tapi sepenuhnya didasarkan pada abstraksi. Jadi, misalnya seperti ini, tunggu sebentar. Nanti saya, oke, dalam gambar itu ada kita lihat seorang yang sedang mengapung di air. Kita bisa melihat wujudnya. Gitu. Kita bisa lihat, oh ini tangannya, ini badannya, ini kakinya. Tetapi sebelah sana juga ada bayangannya terrefleksi. Optical illusion karena gerak air berhukum prisma. Di sana ada kakinya. Gitu. Tetapi secara fisik sepenuhnya kita bisa sadari bahwa orang ini adalah orang yang lagi mengapung di atas air. Jelas posisi tangannya, jelas posisi kepalanya, badannya, kakinya. Imajinasi, peristiwa imajinasi. Lalu sintesis. Ini terkait dengan sintesis. Di dalam proses berpikir ini, kita senantiasa bersintesis. Karena proses sintesis itu adalah proses bagaimana menciptakan entitas baru.
yang tidak pernah ada sebelumnya. Apakah kita pernah bayangkan atau pernah terciptakan? Unsur ini harus selalu ada. Novelty, kebaruan. Sehingga rumusan kita bisa menjadi lebih original, baru. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain, kita bayangkan dalam kita ciptakan. Melibatkan bahasa. Karena umumnya bahasa itu bersifat abstrak. Kecuali benda-benda dan kata kerja. Artinya kata benda dan kata kerja yang menggambarkan hal fisik dan tindakan. Misalnya begini, kata freedom atau kebebasan atau itu, those, that, itu tidak memiliki manifestasi fisik secara langsung. Tidak bisa kita rasakan. Karena secara umum manusia untuk dapat memproses sejumlah besar konsep-konsep abstrak setiap menit. Manusia, ingat, saya tidak yakin kalau Anda tidak mampu merumuskan konsep-konsep. Karena pada dasarnya manusia itu pasti mampu merumuskan konsep-konsep abstrak setiap menit. Misalnya gini, saya mau ini, saya mau itu. Kalau saya mau ini, saya harus begini. Kalau mau saya itu, saya harus begitu. Itu seperti itu. Lalu ada namanya generasi. Bagaimana menggenerasi? Generalisasi ini adalah bentuk kompresi. Proses pemetaan banyak hal untuk sebuah konsep tunggal. Misalnya, memetakan ribuan acara dengan konsep pengalaman. Ini adalah elemen dasar dari pemikiran manusia. Orang akan mampu berbuat sesuatu berdasarkan pengalamannya. Pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, dan seterusnya. Ini adalah modal untuk merumuskan model. Kenapa? Karena generalisasi adalah elemen dasar dari pemikiran manusia. First principle di sini yaitu prinsip pertama itu adalah acuan, aturan yang diterapkan, guideline, pedoman, teori, hukum. Artinya ini dasar berlogika. Ketika dalam mengambil keputusan, ditetapkan bahwa inilah acuannya. Yang saya katakan tadi, ketika ada proses brainstorming, kita ke sana, kita kemari, bebas saja, tetapi kita tidak kemana-mana. Kita tetap selalu di sini, selalu nyinggung di sini, selalu nyinggung. Tuh. Di dalam proses berpikir itu ada analogi. Analogi ini adalah penggunaan perbandingan untuk mengembangkan makna jauh lebih luas. Si A adalah orangnya tinggi, si B adalah orangnya pendek. Si A memiliki kemampuan untuk menjangkau yang lebih tinggi ketimbang si B. Si B punya kemampuan untuk menggarap wilayah daerah bawah karena dia lebih pendek. Ketika mereka disatukan atas dan bawah, tergarap semuanya. Misalnya kayak begini. Di sini kita posisi analogi di sini adalah bagaimana kita selalu merefleksikan diri kita. Ketika seseorang memiliki kemampuan 1, orang memiliki kemampuan 2, kita harus mengukur nih. Oh, dia bisa ini, dia bisa itu.
Kalau begitu, saya harus bisa ini. Misalnya John Green pernah, jika orang-orang seperti hujan, banyak orang seperti hujan. Hujan itu kan banyak tuh. Saya seperti gerimis saja lah. Dan dia adalah badai. Ini kayak analogi tuh. Ini proses perumusannya seperti itu. Lalu ada dikatakan visual abstraksi. Nah ini nih, yang tadi di awal saya katakan menggambarkan setiap ada realitas ide, segala macam konsep yang akan kita rumuskan. Itu kita buatkan visualisasinya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami, untuk memudahkan kita juga untuk mengkomunikasikan orang. Biasanya pengalaman yang kita temukan itu, kan biasanya kalau misalnya kita nanya orang alamat, di mana alamat ini? Oh, di sana Pak, lurus saja di sana, ketemu perempatan kedua, kita Bapak belok kiri. Lurus sedikit, ada lorong sebelah kanan, Pak, masuk ke lorong itu. Di sana ada warung-warung kecil sebelah kiri, tanya aja di situ, Pak. Seperti itu. Kalau saya menggambarkan secara verbal seperti ini, nah, rumusan ide-ide ini, kalau saya katakan verbal ini tadi, kalau misalnya sudah bicarakan saja akan hilang. Saya akan mudah mengkomunikasi. Tapi jauh lebih gampang, jauh lebih mudah memudahkan orang untuk memahami segala sesuatu ketika kita gambarkan, kita visualisasikan. Lanjut. Sengaja saya pisah. Kalau dalam seni, ada dikatakan abstrak art. Setiap seni itu sengaja berbeda dari gambaran dan kenyataan dikategorikan kepada bentuk abstrak. Abstrak, misalnya gini, saya menggambarkan sosok seseorang, tetapi acak. Tetapi ketika kita melihat, orang tahu saya menggambarkan orang. Ada cerita di sana. Ada kisah di sana. Ada pesan di sana. Ada kritika di sana. Ada rasa di sana. Abstrak. Abstrak itu lebar. Sesungguhnya. Tetapi dalam mediumnya memang dia sedikit sempit. Singkat, padat, jelas, tapi terurai. Ketika kita mau melihat, kita mau mempelajari, kita mau menyelami, mendalami. Seperti di dunia komputer sains. Abstraksi dalam ilmu komputer itu adalah praktik berkompleks. Bagaimana kode-kode dan data disusun dalam bentuk kerangka kerja yang terkonsep. Misalnya membuat dokumen didefinisikan. Sehingga tersusun nih, kayak yang saat ini kita lihat ini. Kita bisa mampu berkomunikasi secara langsung, mampu secara online, maupun secara offline. Sebenarnya perangkat ini yang kita gunakan sekarang, media ini, mereka disusun berdasarkan konseptualnya, terstruktur. Kalau misalnya untuk bagaimana menghasilkan bit-bit dalam bentuk sehingga terbentuk visual, bit-bit kecil itu sehingga terbentuk visual. Dalam bahasa mesin itu kan dirumuskan, terkonsep, terukur, terstruktur. Karena kenapa? Ketika mendefinisikan karakteristik entitas seperti dokumen HTML, dokumen-dokumen tersebut pasti mewarisi fungsi dan struktur dari setiap dokumennya. Seperti data lapangan lah yang dibutuhkan untuk sebagai kayak seorang penulis gitu. Lalu ada labeling di sana. Kita beri labeling itu adalah yang paling sering kita. Labeling itu
identik dengan stereotip. Misalnya orang melihat saya, pasti orang menilai saya adalah seorang brengsek. Yang lagi keren-kerennya di medsos, don't judge by the book's cover. Jangan menilai orang dari tampilannya. Belum tentu dia jahat, pasti berhati lembut. Nah, fungsi pelabelan di proses berpikir ini itu memungkinkan kita untuk memahami hal dengan cepat. Misalnya tujuannya label ini kan menempelkan gitu sesuatu, melekatkan sesuatu, sehingga kita bisa paham bahwa oh ini nih kode-kode gitu, apalagi diberikan kode-kode. Tujuannya ini untuk memudahkan, untuk melihat secara detail alurnya, kita bisa lihat alurnya, apalagi kalau dibuatkan setiap pemberian labelnya itu berbeda-beda warna, pengkodean di sana, itu memudahkan kita untuk menggenerasikan kita punya pemikiran sehingga dia menjadi solid, gitu, terarah, jelas. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan lanjutkan juga terkait konsep desain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.